Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang. Sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Di sebuah desa, yang terletak jauh dari keramaian kota, Nur dan Aji menjalani kehidupan yang sederhana, penuh kebahagiaan dan rasa cinta. Di pagi hari, Aji selalu pergi lebih awal menuju kantor, meninggalkan Nur dengan rutinitasnya di rumah. Nur memiliki usaha kecil, yaitu usaha ternak ayam petelur, yang diwariskan kepadanya. Usaha dan bisnis yang sudah puluhan tahun ada di keluarga Nur. Matahari sore, menyinari halaman belakang mereka, dengan cahaya yang begitu indah. Di teras depan rumah, Aji duduk sambil memperbaiki rak kayu, untuk kandang ayam yang rusak. Sementara Nur menyodorkan segelas kopi, sambil tersenyum manis. Kemudian Aji menggodanya, menyentuh hidung Nur, dengan ujung jarinya yang dipenuhi debu kayu. Membuat Nur tertawa sambil menepis tangan suaminya. "Kalau kamu terus gangguin aku, ini kapan selesainya?" protes Aji pura-pura kesal. "Biar lama, asal sama kamu terus," ucap Nur dengan pipi merona. Mereka saling bertatapan sambil tertawa, merasa bahwa dunia mereka terasa sederhana namun sempurna. Tidak butuh apa-apa lagi selain kebersamaan. Pagi itu, aroma kopi hitam dan nasi goreng memenuhi ruangan dapur mereka. Nur dengan cekatan menyajikan piring di meja, sementara Aji masih menguap ngantuk. Rambutnya berantakan, namun tetap terlihat manis di mata Nur. "Mau tambah lagi nasinya?" ucap Nur sambil tersenyum. Aji hanya mengangguk pelan, lalu menarik tangan Nur, mengecup keningnya dengan singkat. "Terima kasih sayang," bisik Aji kepada Nur. Sarapan mereka memang sederhana, namun penuh kebahagiaan dan ketenangan. Tak ada kemewahan, hanya dua hati yang saling melengkapi dalam kesederhanaan. Malam harinya, selepas memberi makan ayam-ayam di kandang, mereka makan malam seadanya, ikan goreng, tempe tahu, sambal dan lalapan. Aji bercerita tentang pekerjaannya di kantor, sambil sesekali melontarkan candaan, yang membuat Nur tertawa bahagia. "Besok kalau ada waktu kita jalan-jalan ke pasar," ucap Aji sambil tersenyum kecil. Nur mengangguk antusias, matanya berbinar-binar. Nur merasa dihargai, meski hidup mereka jauh dari kata mewah. Tapi seiring berjalannya waktu, momen-momen bahagia seperti ini semakin jarang Nur dapatkan, sebab Aji sering pulang larut malam, karena tuntutan pekerjaan dan bisnisnya yang semakin berkembang. Sementara Nur sering menghabiskan waktu sendirian, mengambil telur-telur yang siap dijual. Meski hidup mereka tak banyak berubah, tapi Nur merasa ada yang kurang. Seperti ada sesuatu yang hilang. Mungkin karena perhatian Aji yang semakin berkurang, atau rutinitas yang semakin membosankan. Tetapi, Nur tidak bisa menyalahkan Aji sepenuhnya. Ia tahu, suaminya itu pria yang baik, pekerja keras dan setia. Meski kehidupan mereka cukup stabil, tetapi Aji seringkali terjebak dalam pekerjaan dan bisnis ternak mereka, yang semakin berkembang dan maju berkat kerja keras Aji. Namun, sekarang Aji jarang memberi perhatian kepada Nur, meski ia sangat mencintai Nur istrinya. Sore hari yang cerah, saat Nur sedang mengumpulkan telur ayam di belakang rumah, sebuah mobil pickup berhenti di depan halaman mereka. Nur mengenali mobil itu, mobil tetangga mereka, yang juga seorang peternak ayam yang sukses. Sebut saja namanya Purnomo. Usianya 35 tahun. Berwajah tampan, tinggi besar, badannya yang kekar, membuatnya selalu menarik perhatian Nur. "Selamat sore Nur," sapa Purnomo dengan senyum ramah. Turun dari mobilnya, sambil membawa beberapa karung pakan ayam. Nur tersenyum malu. "Terima kasih telah sudah mampir ke sini.
Tapi Aji masih di kantor, ucap Nur. Tidak masalah, ucap Purnomo sambil meletakkan pakan ayam ke tempat yang sudah disediakan. Aji pasti sibuk karena sekarang bisnisnya semakin maju dan sukses, ucap Purnomo sambil tersenyum kecil. Nur mengangguk sambil tersenyum bahagia. Namun, Nur sedikit ragu dengan kehadiran Purnomo yang terlalu sering datang ke rumahnya. Purnomo memang sopan dan ramah, tetapi Nur merasa ada sesuatu dari tatapan matanya. Cara Purnomo menatap dan memandang Nur jelas sangat berbeda dari biasanya. Suasana hatinya terasa sedikit berbeda saat Purnomo membawa karung-karung pakan dan membantu Nur meletakkan di kandang ayam. Nur merasa ada yang berubah. Nur mulai menyadarinya dari sentuhan nakal tangan Purnomo. Meskipun singkat, tapi memberi efek yang berbeda. Seperti ada listrik yang mengalir di antara mereka, membuat hati Nur bergetar secara tiba-tiba. Nur, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Purnomo. Nur merasa sedikit canggung. Ia tidak apa-apa, jawab Nur cepat dengan rasa gugup, berusaha menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya. Terima kasih sudah membantuku, ucap Nur sambil tersenyum kecil. Namun, saat Purnomo tersenyum dan kembali ke mobilnya, Nur merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Seperti ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di hatinya. Perasaan yang tidak bisa ia pahami. Sore itu, setelah Purnomo pergi, Nur kembali masuk ke dalam rumahnya. Ia merasa bingung dengan dirinya. Hatinya terasa gelisah. Nur merasakan ada sesuatu dalam pertemuan dengan Purnomo, membuat hatinya bergetar. Sebuah rasa yang tidak bisa ia ungkapkan. Sebuah perasaan yang mungkin akan mengubah segalanya tanpa ia sadari. Di luar sana, angin berhembus sedikit kencang. Suara daun-daun yang bergesekan terbawa oleh angin. Namun, jauh di dalam hati Nur, ia merasa ada angin yang berhembus lebih kencang di dalam dirinya, menyentuh bagian-bagian terdalam di dirinya yang selama ini tersembunyi. Sesuatu yang akan membuatnya tak bisa kembali seperti dulu lagi. Setelah Purnomo pergi, Nur berdiri di depan pintu, memandang ke arah mobil pickup yang mulai menjauh. Nur merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Itu bukan hanya rasa terima kasih atau kebiasaan menyambut tetangga, tetapi rasa ini lebih dari itu. Dengan langkah sedikit ragu, ia kembali ke dalam rumah, menyimpan beberapa telur ayam yang dirasa sudah banyak. Namun pikirannya tidak lepas dari tatapan Purnomo yang intens. Rasa itu, rasa seperti ada dorongan di dalam dirinya, yang kini mulai muncul. Ada sesuatu yang selama ini terpendam. Purnomo selalu tahu bagaimana membuatnya merasa istimewa, meski singkat tanpa kata-kata. Sayang, kamu pasti lelah kan? Tiba-tiba, suara Aji terdengar dari arah ruang tamu, membuat Nur tersadar dari lamunannya. Kemudian, ia menoleh dan melihat Aji tengah duduk di sofa ruang tamu, sambil melepaskan jas kerjanya. Seperti biasa, wajah Aji tidak menunjukkan banyak ekspresi. Aji terlalu fokus dengan layar ponselnya. Sepertinya Aji sedang memeriksa beberapa hal mengenai bisnis usaha ternak mereka. Nur tersenyum lembut, meski di dalam hatinya terasa kosong. Ia merasa sedikit capek, tapi tidak apa-apa. Nur berjalan mendekati Aji, duduk di sebelah Aji. Namun perasaan kosong itu masih ada di hatinya. Nur mencoba menepisnya, tapi bayangan Purnomo semakin menguasai pikirannya. Senyumnya yang ramah, tatapan matanya yang penuh perhatian, terus mengganggu pikiran Nur. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.